Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Oke Sajalah Channel yang selalu mengupload konten-konten yang oke, oke, oke Sajalah Channel, just Oke Channel. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara sekalian, kita akan berbagi pengalaman spiritual yang pagi hari ini kita sholat subuh jamaah dengan imam membaca surat, di antaranya yang surat kedua adalah Al-Kautsar, ya. Kemudian sebelumnya adalah surat yang menceritakan tentang pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudara sekalian, kita lihat bahwa sebelum ayat tentang pencarian tentang Tuhan, sebetulnya didahului oleh satu peristiwa atau fenomena yang ditangkap sangat tidak pas oleh Ibrahim waktu kecil, yakni dengan fakta bahwa Ibrahim melihat satu hal yang sangat-sangat aneh ketika ayahnya Azar terlihat dengan orang-orang lain itu menyembah berhala. Padahal berhala itu yang membuat ayahnya Nabi Ibrahim. Nah, sehingga dari situlah dia bertanyakan dan menanyakan kepada melakukan klarifikasi terhadap Azar. Bertanya pada Azar, ya Azar, ya ayahku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak punya makna, tidak bisa menolong dan juga ini? Jawaban gampang itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, gampangannya begitu ya. Nah terus tentu saja Ibrahim tidak puas. Mengapa sampai demikian orang-orang terjebak pada keanehan-keanehan itu ya dalam istilahnya itu. Nah oleh karena itu Ibrahim mencoba untuk keingintahuannya, ya kan, sebetulnya Tuhan ini yang mana sih? Sebetulnya Tuhan itu yang mana sih? Nah akhirnya Ibrahim melakukan observasi ketika dia melihat bintang, apakah ini Tuhanku? Tetapi ketika bintang itu tenggelam, Nabi Ibrahim tidak mau yang tenggelam. Ketika lihat bulan, ini akbar, ini lebih besar, apakah ini Tuhanku? Ternyata juga bukan. Dan yang terakhir adalah juga matahari dan juga bulan, dan juga bukan. Nah tentu saja satu hal yang harus kita perhatikan, ini adalah proses verifikasi ya. Jadi ada observasi, ada verifikasi. Ada observasi, ada verifikasi, kemudian ada konklusi ya, ada konklusi. Konklusinya adalah Ibrahim pada akhirnya menyatakan kalau saya terjebak pada hal-hal semacam ini, mengikuti ini, maka termasuk orang-orang yang tersesat. Nah oleh karena itu akhirnya dengan konklusi itu maka Ibrahim melakukan afirmasinya adalah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dan akhirnya juga dilakukan deklarasi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi saudara sekalian, proses pencarian Tuhan oleh Nabi Ibrahim ini adalah suatu proses ilmiah di mana ada proses-proses ya
menggunakan metode ilmiah di mana ada proses a priori, ada a priori dulu, kemudian ada a priori, ada observasi, setelah ada observasi kemudian ada verifikasi, setelah ada verifikasi akhirnya ada konklusi, dan dari konklusi itulah ada afirmasi. Afirmasinya berupa deklarasi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi saudara sekalian, kita melihat bahwa Nabi Ibrahim ini beragama, berislam dengan satu yang sangat ilmiah, saintifik. Bahkan keimanan Nabi Ibrahim pun termasuk yang empirical. Mengapa? Karena Nabi Ibrahim tidak sekedar percaya ketika dikatakan nanti hari berbangkit begini-begini. Nabi Ibrahim tidak hanya menerima itu, tapi Nabi Ibrahim melakukan uji eksperimen. Dengan didahului bahwa bagaimana ya Allah membangkitkan orang-orang yang mati itu bagaimana. Maka proses empiriknya, empirical eksperimennya adalah Nabi Ibrahim disuruh ambil 4 burung, kemudian dicincang dan sebagainya, kemudian disebar ke 4 gunung dan dipanggil dalam satu panggilan, akhirnya jadi lagi burung itu. Saudara sekalian, dari proses ini kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu berislam atau beragama, karena agamanya Nabi Ibrahim Islam ya. Tetapi cara Nabi Ibrahim berislam itulah yang disebut sebagai milah Ibrahim. Dan hari ini kita memperingati berbagai napak tilas dari milah Ibrahim ini dengan satu yang mestinya kita juga melakukannya dengan hal yang sama. Jadi berislam tidak sekedar dogmatik. Berislam tidak sekedar dogmatik, tetapi dia juga ada keseimbangan dengan empirical. Empiriknya Nabi Ibrahim bukan karena tidak percaya. Ketika ditanya, kamu tidak percaya Ibrahim? Bala ya Allah, saya percaya. Tetapi saya ingin tatma'innu qalbi, agar aku lebih tenang hati saya, Jadi ketika kita melihat eksperimen yang dilakukan Ibrahim dari ainul yakin kemudian menjadi hakul yakin, itu akan menenteramkan hati Nabi Ibrahim. Itu pengakuan Nabi Ibrahim, bukan karena tidak paham, bukan karena tidak beriman, tidak percaya, tapi bagaimana bisa menenteramkan hati dengan ainul yakin yang kemudian menjadi hakul yakin. Ini yang penting dalam beragama, bagaimana keyakinan itu menjadi sesuatu yang internal, mengalami internalisasi keyakinan itu, sehingga keyakinan itu menjadi sesuatu yang sangat inherent dengan dirinya. Saudara sekalian, kalau kita lihat kasus atau proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan dan proses Nabi Ibrahim melakukan eksperimen bagaimana hari berbangkit, nah ini adalah satu hal yang sangat membangun peradaban. Oleh karena itu saya katakan bahwa milah Ibrahim adalah Islamnya Nabi Ibrahim, cara berislamnya Nabi Ibrahim yang membangun peradaban. Jadi bukan Islam yang asal-asalan, tapi Islam yang membangun peradaban, karena yang akan dibawa Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, tidak sekedar omon-omon ya, tapi ada empirical eksperimen, ada proses metodologinya, dan itu sangat dasar, saudara sekalian. Di tengah ketertinggalan umat Islam dalam sains dan teknologi, dakwah, khutbah, taklim yang bersifat membangkitkan saintifik itu sangat diperlukan. Jangan sampai anak-anak kita juga kembali pada masa lalu yang sangat tertinggal, karena salah satu
salah satu dari tesa dari Asqalani kenapa umat Islam mundur adalah diantaranya adalah ketertinggalan saintifik. Karena ilmu-ilmu ayat-ayat dipahami sebagai dogmatik, padahal itu bisa dieksperimenkan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Bahkan juga ketika kita bicara masalah teknologi paling canggih, yakni tentang aerospace tentang pesawat yang bisa Isra Mi'raj dan sebagainya, itu sudah jelas dikatakan bahwa ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Bahwa kalau kamu ingin menembus 7 petala langit, 7 petala bumi, kamu mampu. Kamu tidak mampu kecuali kamu punya kekuatan, dan kekuatan saintifik termasuk aeroteknologinya itu sangat-sangat diperlukan. Dan disinilah letak pentingnya dakwah Islam yang harus membangunkan, mencerahkan umat. Bagaimana umat itu dipersiapkan menjadi umat-umat yang cerdas, bukan sekedar umat-umat yang nunut. Itu tidak semacam itu. Karena pengalaman yang kita tahu bahwa kita adalah pengikut Nabi Ibrahim, makanya setiap sholat pun kita membaca sholawat Ibrahimiyah, karena memang Nabi Ibrahim itu termasuk yang menjadi panutan kita, dan beliau berislam dalam peradaban. Islam yang membangun peradaban, bukan Islam yang sekedar omon-omon. Dan inilah yang memprihatinkan kita, sampai saat ini umat Islam sangat tertinggal. Walaupun menguasai teknologi canggih dan sebagainya, hanyalah sebagai user, hanyalah pemakai. Nah, untuk menjadi bukan pemakai, maka harus menjadi pencipta, kreator. Nah, untuk menjadi kreator itu harus punya pertanyaan-pertanyaan dasar ya, yang kita mestinya harus lakukan setiap saat, yakni proses-proses dialektika keilmuan yang harus dibangun. Nah, sayangnya umat juga terjebak, lebih senang yang omon-omon, lebih senang yang bercerita-cerita, tetapi kurang pada hal yang aplikatif. Nah, ini yang satu hal yang sangat bisa mengarah ke bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sendiri, ya, yang disabdakan Rasulullah, ya Bilal, kalau yang membaca ayat ini, ayat 190 surat Ali Imran, tetapi tidak merenungkannya, celaka ya Bilal. Dan kita celaka sekarang dengan segala ketertinggalan teknologi kita. Dan itu harus dibangun melalui dakwah yang mencerdaskan, dakwah yang membuka wawasan, dakwah yang membuka paradigma, dan tetap dalam konteks itu semua untuk mencari ketenangan hati, untuk mencapai hakul yakin dengan melalui ainul yakin. Barangkali itu yang kali ini kita bisa pahami, dan mudah-mudahan ada manfaatnya pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.